Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan membagikan hasil dari mini research kami mengenai adapun metodenya sebagai berikut, yaitu 1. Scaffolding, 2. Pelatihan kognitif, 3. Tutoring, dan 4 adalah pembelajaran kooperatif. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sari Julianti Syadari dengan NPM 19900040 akan mencoba menjelaskan metode yang pertama, yaitu tentang metode scaffolding. Nah, apa sih scaffolding ini? Scaffolding adalah metode pembelajaran dengan memberikan dukungan belajar secara struktur. Dukungan belajar ini dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, memberikan contoh, atau hal lain yang sesuai dengan kemampuan siswa sehingga siswa dapat bertumbuh mandiri. Lalu bagaimana cara pengaplikasian dari metode scaffolding ini? Cara pengaplikasiannya adalah sebagai contoh berikut. Anak SD, kelas 1 atau anak TK itu belum mampu untuk mengenali suatu huruf. Jadi, cara termudah untuk mengajarkan mereka adalah dengan mengajak mereka untuk menebalkan pola garis putus-putus yang membentuk suatu abjad. Bantulah anak tadi untuk mengikuti pola tersebut. Kemudian kurangilah pola tersebut secara perlahan. Setelah itu, setelah anak mampu mengingat atau menuliskan suatu huruf, mintalah anak tadi untuk menuliskannya tanpa bantuan pola. Untuk mengetahui perkembangan dari si anak, guru, orang tua, ataupun orang yang mengajarkan si anak tadi dapat meminta anak untuk menuliskan huruf-huruf tertentu secara acak. Perkenalkan, saya Revi Jessica Borohobi, NPM 19900016. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan kognitif. Pelatihan kognitif adalah salah satu alat penting di dalam dunia pendidikan. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pelatihan kognitif ini adalah proses di mana guru akan membantu para siswa dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah atau tugas mereka, serta melatih fungsi kognitif para siswa dengan cara memotivasi mereka dan melatih kedisiplinan para siswa tersebut. Salah satu contohnya yaitu di sekolah dasar, tepatnya di tingkat kelas 1 sampai kelas 3, guru akan menerapkan pelatihan kognitif dengan cara memberikan buku pelajaran, baik itu pelajaran agama, matematika, bahasa Indonesia, sains, dan lain sebagainya, yang dimana terdapat gambar dan warna yang menarik. Dengan gambar dan warna yang menarik tersebut akan memotivasi para siswa untuk membaca dan memahami buku tersebut. Ketika guru memberikan buku tersebut kepada para siswa, maka guru akan memberikan kesempatan para siswa untuk membaca secara bergantian untuk melatih kemampuan para siswa dalam hal membaca. Selain itu, ada juga pelatihan kognitif yang diberikan oleh guru kepada para siswa dengan memberikan ruang kepada mereka untuk menuangkan kemampuan mereka, baik itu dalam menggambar, melukis, menari, ataupun bermain badminton, ataupun bermain sepak bola. Demikianlah penjelasan mengenai pelatihan kognitif. Perkenalkan, nama saya Rahel Putri Serenita Lumban Raja, NPM 199000010. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode pembelajaran dalam dunia pendidikan. Metode yang akan saya bahas kali ini adalah tutoring. Apa itu tutoring? Tutoring adalah pelatihan kognitif antara orang yang sudah ahli dan seorang yang pemula. Atau bisa dibilang tutoring ini dilakukan antara orang dewasa dengan anak atau anak yang terampil dengan anak yang kurang terampil. Tutoring teman sebaya adalah tutoring yang paling banyak diminati oleh para murid. Mengapa? Karena dalam tutoring teman sebaya yang akan mengajari juga adalah siswa lainnya. Dan biasanya yang akan mengajari ini adalah siswa yang umurnya lebih tua daripada siswa yang akan diajari. Mengapa? Karena pasti siswa yang lebih tua ini akan mengerti pelajaran yang akan diajari untuk siswa lainnya itu. Dan para peneliti juga menemukan bahwa tutoring sesama teman ini membantu prestasi belajar siswa. Oke, sekarang saya akan membahas tentang pengaplikasian tutoring.
kita bisa ambil contoh pada saat SD. Misalnya, anak SD kelas 4 baru mempelajari tentang perkalian. Nah, pastinya tidak semua anak di kelas 4 itu langsung bisa mengerti tentang perkalian itu. Jadi, anak kelas 5 atau kelas 6 dapat mengajari anak SD kelas 4 ini. Mereka bisa melakukan tutoring, di mana nanti ada satu kakak kelas, yaitu kelas 5 atau kelas 6, akan mengajari tentang perkalian, di mana mereka pasti sudah mengerti tentang perkalian itu lebih bagus dibandingkan daripada kelas 4. Mereka bisa saja tutoring di luar jam sekolah. Misalnya pulang sekolah, mereka akan bergabung. Anak-anak yang akan diajari bisa sampai 3 atau 4 orang, dan yang mengajari ada 1 orang, yaitu kakak kelas 5 atau kelas 6. Karena itu sudah di luar jam sekolah, jadinya mereka tidak perlu terburu-buru. Nah, pasti pembelajarannya juga akan lebih bagus. Itulah cara pengaplikasian tutoring. Perkenalkan, nama saya Rika Berbangun, NPM 19900038. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode pembelajaran dalam dunia pendidikan. Metode pembelajaran itu adalah metode pembelajaran kooperatif. Apa sih metode pembelajaran kooperatif? Metode pembelajaran kooperatif adalah salah satu metode pembelajaran yang mengutamakan kolaborasi kelompok. Jadi, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, dan biasanya satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tingkat kemampuan tinggi, rendah, maupun sedang dalam memahami setiap materi yang disajikan. Nah, guru juga akan mengajak mereka dalam sebuah kelompok, sehingga mereka di sana bisa saling membantu. Metode pembelajaran kooperatif ini sering digunakan dengan berkolaborasi karena akan membantu siswa yang belum memahami. Jadi mereka bisa saling membantu di sana dan akan menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan yang mereka miliki demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, guru di sini juga akan berperan sebagai pendamping yang akan memfasilitasi proses pembelajaran dan juga akan mensupport setiap kelompok. Dan guru juga akan mengevaluasi setiap hasil yang sudah dilakukan dalam setiap kelompok. Kemudian guru juga akan memberikan reward ataupun penghargaan kepada kelompok yang berhasil melakukan tantangan tersebut. Demikianlah penjelasan melalui metode pembelajaran kooperatif. Terima kasih.